Yo, what's up bro? Kalian pasti masih menonton perjalanan gue di Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih yang masih setia menemani perjalanan ini. Karena di video kali ini gue akan memberikan sedikit informasi tentang Museum Merah Putih Sanga-Sanga. Museum Perjuangan Merah Putih didirikan untuk mengenang perjuangan masyarakat Sanga-Sanga dalam melawan penjajah sekaligus untuk menyimpan berbagai benda cagar budaya yang berkaitan dengan sejarah perjuangan melawan penjajah. Dan berdasarkan data dari Direktori Daya Tarik Wisata Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara, Museum Perjuangan Merah Putih berisi diorama perjuangan merah putih rakyat Sanga-Sanga dan serta koleksi benda cagar budaya antara lain tajau, bekas bendera Belanda yang kemudian menjadi bendera merah putih, dan senjata api. Kisah perjuangan ini kemudian menjadi suatu peristiwa peringatan tahunan pada tanggal 27 Januari yang dikenal sebagai peringatan peristiwa Merah Putih Sanga-Sanga. Potensi daya tarik wisata budaya berupa kisah perjuangan rakyat Sanga-Sanga yang dikisahkan dalam Museum Perjuangan Merah Putih. Ini juga bisa didukung dengan adanya daya tarik budaya lainnya yang tersebar di Kecamatan Sanga-Sanga. Sebagai salah satu tempat yang dijajah oleh tentara kolonial saat itu, maka Kecamatan Sanga-Sanga menyimpan banyak kisah sebagai bukti penjajahan yang pernah terjadi di tanah air. Peristiwa Merah Putih Sanga-Sanga berawal ketika tentara Belanda pada tahun 1945 menguasai Sanga-Sanga yang kaya akan sumber minyak. Hal tersebut membuat rakyat Sanga-Sanga bersikeras mengusir Belanda dengan melakukan perlawanan, hingga para pejuang mengadakan rapat dan tercetuslah rencana merebut gudang senjata Belanda dengan cara mengalihkan perhatian penjajah kepada berbagai keramaian kesenian daerah pada tanggal 26 Januari 1947. Dan di tengah keramaian, para pejuang membagikan senjata dan amunisi untuk merebut kekuasaan pada pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah. Perjuangan pun berhasil, sehingga pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, kota Sanga-Sanga berhasil dikuasai pejuang, ditandai dengan diturunkannya bendera Belanda di Sanga-Sanga Muara oleh La Hasan. Bendera Belanda yang terdiri dari 3 warna yakni merah, putih, dan biru ini kemudian dirobek warna birunya dan dinaikkan kembali bendera yang tinggal berwarna merah putih dengan upacara yang dihadiri para pejuang dan seluruh masyarakat dengan teriakan "Merdeka!".
Dan ketika gue memasuki kawasan museum, rasanya gue langsung merasakan suasana penjajahan pada saat itu. Ya, meskipun gue gak merasakan apa yang dirasakan oleh pahlawan kita sih. Dan by the way, gue ketemu sama penjaga dari museum ini. Dan beliau banyak bercerita tentang museum ini. Dan salah satunya beliau bercerita tentang sudah mulai sepinya pengunjung yang datang ke museum ini. Dan seperti yang kalian bisa lihat, di setiap sudut banyak debu yang sudah mulai menebal. Bahkan ada beberapa atap yang sudah mulai bocor. Dan gak lengkap rasanya ketika kita ke museum, kita tidak menanya tentang hal-hal yang berbau mistis. Ya, gue juga lantas penasaran dengan kejadian yang di luar nalar dengan penjaga museum tersebut. Dan beliau bercerita ketika beliau menjaga museum ini di waktu malam hari, itu banyak sekali beliau menemukan hal-hal yang di luar nalar. Seperti ada suara ketawa perempuan, suara ketukan di kamar mandi, dan masih banyak lagi. Di dalam museum disajikan gambaran masa penjajahan dari miniatur dan beserta foto-foto pahlawan yang sudah berjuang. Yang gue kagum masih ada sebagian barang-barang zaman perjuangan. Ketika melihat itu jujur aja, gue merasa sedih. Tapi rasa bangga gue lebih besar ketimbang sedih, karena melihat perjuangan pahlawan kita di masa itu. Oh iya, ada juga kapal peninggalan dari zaman Belanda, dan ini adalah kapal perang. Dengan kondisi yang sudah mulai karat dan juga sudah mulai keropos. Tapi itu semua sangat berharga bagi pengetahuan gue ketika gue berada di sini. Teman-teman, jadi kurang lebih kayak begitu kapal perang peninggalan zaman Belanda. Dan sekarang kita ke mobil jeep yang penuh sejarah kelam, teman-teman. Dimana mobil jeep ini di kap mesinnya itu banyak banget kepala manusia atau rakyat sanga-sanga yang ditaruh setelah dipenggal di atas kap mesin itu dan dibawa keliling kecamatan Sanga-Sanga supaya warga yang di Sanga-Sanga ini tidak berani melawan tentara Belanda. Dan sekarang tuh lagi terik matahari banget, teman-teman. Jam 10 waktu Jakarta, berarti waktu Sanga-Sanga ini atau Kalimantan jam 11. Dan sudah terdengar ya teman-teman suara tadarusan, karena bentar lagi gue mau sholat Jumat juga di sebelah tuh, masjidnya di sebelah sana. Hari Jumat sekarang, Jumat berkah ya. Dan inilah mobil jeep yang penuh sejarah kelam, teman-teman. Jadi di mobil ini tuh banyak banget kepala-kepala dari masyarakat Sanga-Sanga yang dipenggal dan diletakkan di mesin atau di kap mesin di sini. Dipakai berkeliling kecamatan Sanga-Sanga supaya menakut-nakuti warga Sanga-Sanga. Gila, kejam banget Belanda. Kejam. Tuh. Gua nggak tahu nih di akhirat gimana pembalasan tentara Belanda ya. Karena ngebunuh satu orang sama dengan menghilangkan seluruh kehidupan yang ada di muka bumi. Ini dibantai dong masyarakat Indonesia. Wow, tapi ini kalau masih bisa berfungsi keren sih. Dan di situ ada kucing, cuy. Tuh. Platnya tuh KT. Tapi dipasangin plat ya. Gue boleh naik gak sini? Gak berani ah. Takutnya ini udah keropos, gue naik malah roboh. Dan sejarah jangan pernah dilupakan. Kenanglah dengan suatu pembelajaran kita semua. Hormatilah para pahlawan kita, karena jasa mereka lah Indonesia bisa seperti sekarang ini. Berjuanglah kita sebagai generasi muda dengan giat belajar dan bangun Indonesia yang lebih baik lagi. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pengetahuan bagi kita semua. Bahkan sampai nanti ke anak dan cucu kita nanti. Dan gue berharap Museum Merah Putih Sanga-Sanga ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di kota Sanga-Sanga. Dan jangan pernah menyerah, terus berjuang, hadapi apapun rintangan di depan kita.
Tunggu video-video menarik lainnya dan perjalanan gue selama di Kalimantan Timur. Jangan lupa bahagia. Harus bisa.